Ya sangat penting karena dasar dari pihak pelaku usaha atau perusahaan untuk menerapkan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah ya, ketentuan pengupahan itu supaya para pekerja itu terjamin kiranya ya, dilindungi sehingga tidak sewenang-wenang dilakukan oleh pihak ya pemberi kerja dalam hal ini perusahaan. Ya, ini penting karena dengan adanya penetapan itu ya bisa dilaksanakan oleh semuanya oleh pihak perusahaan yang selama ini kan minimal, mudah-mudahan tidak lagi berdasarkan minimal, dinaikkan lagi berbagai tunjangan-tunjangan sehingga lebih dari yang minimal kan itu. Pak Gubernur juga berharap demikian. Apalagi ya cukupnya kalau Jadi 2024 nanti insya Allah akan lebih terjaga Pak ya. ya mudah-mudahan ya akan terjaga sehingga di tahun 2024 makanya di akhir tahun ini kan 2003 diundang para pakar bagaimana menyusun skala upah tadi ya, struktur upah tadi supaya mencerminkan kehidupan layak bagi pekerja itu tiga ya. Ya. Oke. Jadi tadi Pak Staf Ahli sudah menyampaikan bahwa kalau kita ini yang wajib kan gubernur nanti menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota. Nah ini di akhir bulan ini Pak Gubernur nanti akan menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota. Nah tetapi di luar itu kemudian untuk menjamin meningkatkan kesejahteraan para pegawai, perusahaan sekarang ini dibimbing untuk menyusun struktur dan skala upah. Jadi nanti upah ini di atas upah minimum kabupaten karena apa, nanti dihitungkan keterampilannya kayak apa, kompetensi kayak apa, masa kerjanya kayak apa, yang seperti disampaikan Pak Staf Ahli tadi. Jadi kelak kalau misalnya orang itu udah lama mengabdi di perusahaan, tentu gajinya akan semakin naik. Gaji naik, tentu kesejahteraan para pekerja di situ akan naik. Pak, ini kan terkait dengan peningkatan kesejahteraan Pak dan juga untuk mengurangi kemiskinan Pak. Ya. Nah, ini untuk penyerapan tenaga kerja sendiri apakah ada targetnya Pak untuk 2024 nanti? Kalau kita dari tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Tengah kan di bawah rata-rata nasional. Kan nasional itu udah di atas 5%. Kalau kita ini posisinya 3,8%. Ini belum yang rilis Agustus, kita tahu mungkin turun lagi. Artinya dari segi itu perjuangan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan semua bupati wali kota di Kalimantan Tengah untuk mengurangi tingkat pengangguran, kalau dilihat dari sini kan sudah berhasil. Tapi ke depan kita berharap karena perusahaan di Provinsi Kalimantan Tengah ini banyak, tentu kita berharap semakin sedikit pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah. Mungkin nanti menyentuh ya angka 3,0 atau 3, atau di bawah 3. Apa ada tantangan yang harus dituntaskan? Tantangan kita bukan itu, tapi tantangan kita justru bagaimana tingkat kompetensi pegawai kita itu meningkat sehingga yang selama ini kita ini menerima pegawai dari luar karena yang di dalam tidak ada yang berkompetensi seperti itu, akan kita tutup dengan meningkatkan kompetensi pekerja-pekerja lokal. Jadi pekerja lokal nanti kompetensinya memenuhi syarat, lowongan-lowongan atau posisi-posisi di perusahaan yang selama ini tidak bisa kita isi dengan teman-teman kita. Dengan fasilitasi seperti apa Pak untuk pembinaan itu Pak? Pelatihan kan kita contohnya kita mulai pelatihan operator alat berat yang selama ini kita nggak ada. Nah ini beberapa kabupaten kota sudah mulai pelatihan operator alat berat bagi warga sekitar perusahaan itu. Nah ini kan bagian dari upaya kita mengisi posisi-posisi yang sebelumnya hanya sedikit warga dari lokal yang berada di posisi itu. Ya, izin Pak, terkait regulasi penetapan upah tadi tentu ada konsekuensi bagi perusahaan yang melanggar. Mungkin bisa dibocorkan konsekuensinya Pak? Nah ini nanti di sini yang lebih ini, karena ini kan ada peraturan terbaru. Yang tidak boleh itu upah minimum. Kalau struktur dan skala upah ini aturannya bagaimana perusahaan itu kan berhitung dengan kemampuan masing-masing. Nanti ini sebenarnya yang narasumber inilah yang peraturan terbaru dari kementerian seperti apa. Tapi kalau yang melanggar upah minimum, kalau upah minimum jelas. Seperti sampean ini, misalnya sebagai tenaga kerja dari mana, misalnya ada perusahaan ini, apakah kalau di Palangkaraya ini kan sekitar 3,1 atau 3,2 kan gitu. Nah, kalau sampean misalnya digaji kurang dari itu, nah sampean melapor kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Palangkaraya atau kepada kami. Nah, nanti kami akan berusaha agar tingkat upah sampean ini sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan di situ. Itu upah minimum, kalau upah minimum wajib. Tapi kalau struktur dan skala upah ini kan kita berharap perusahaan semua menerapkan itu.
Tapi kalau kemampuan perusahaan ternyata belum mampu sampai ke situ, dia bisa memenuhi upah minimum itu sudah Standarnya bisa. nggih. Tapi nggak bisa di bawah Pak ya. Apa? Oh nggak boleh no, karena aturannya kan memang itu gitu nah. Aturannya kayak upah minimum. Untuk prediksi 2024 UMP atau UMK Kalteng sendiri itu Tentu sudah naik, tapi kenaikannya kami belum bisa menyampaikan karena ini kan lagi peraturan dasar hukumnya, peraturan pemerintahnya baru disosialisasikan kemarin. Kita menunggu berharap dalam minggu depan ini sudah ada. Hitungannya ada, bahkan nanti memperhitungkan tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan ada faktor alfa kaitannya dengan situasi di daerah itu. Tapi insya Allah naik, tidak stagnan. Kisaran berapa persen naik? Kita belum bisa kalau 11% nanti kalau meleset hitungannya seperti apa, formulanya kita nunggu dari kementerian. Oh, berarti Tapi jelas. Pemprov saat ini mengupayakan untuk peningkatan UMK itu ya Pak ya? Ya. Pemprov berupaya untuk peningkatan UMK itu. Undang-undang, karena undang-undang yang membilangkan seperti itu. Jadi ada kenaikan, pasti ada kenaikan kan kita tingkat pertumbuhan ekonomi kita naik, kemudian itu yang menjadi perhitungan. Dan secara nasional saya kira upah minimum rata-rata naik. Kita Berarti juga kemarin untuk tahun 2024 kah atau di akhir tahun ini memang sudah mau naik Pak? berlakunya untuk 2024, 2024 ditetapkannya di akhir tahun 2023. Iya. Pak, untuk laporan tenaga kerja nih masalah pengupahan di